Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, seluruh para pendengar, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami dan urapilah setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu sehingga dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali berkunjung dalam channel ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu silakan dukung dengan tekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Bukan karena kebetulan kita bertemu, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang mempertemukan kita dalam channel ini. Kita buat sosial media kita untuk pelayanan bagi Tuhan. Boleh Bapak Ibu membagikan ke sosial medianya supaya kabar-kabar baik tersalurkan kepada banyak orang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lanjutkan kebenaran firman. Kita rela hidup dalam kesukaran. Saudara dikasihi Tuhan, jika pertanyaan ini diajukan kepada setiap orang, pasti tidak ada yang menjawab rela. Hanya orang yang kurang waras saja, atau yang rada-rada yang menjawab rela. Apa enaknya, apa senangnya hidup dalam kesukaran, apalagi dalam kesesakan, penganiayaan. Tetapi Paulus, saudara, tidak sedang mengebuk atau mengigo. Ia telah mengalaminya dan menjalaninya. Saudara, duri dalam daging. Di dalam hidupnya, Paulus mengalami penderitaan yang dia sebut sebagai duri dalam daging, saudara. Duri dalam daging yang dimaksud Paulus adalah penderitaan yang dialaminya atas izin Tuhan. Paulus sadar mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa hidupnya. Tujuan Tuhan supaya dia tidak sombong, saudara, tidak tinggi hati, dan tidak membanggakan hal-hal yang hebat dimilikinya. Semua itu adalah karunia pemberian Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati saat kita sukses. Jika kita teliti lebih mendalam, saudara, Paulus adalah rasul terbesar dibanding dengan rasul-rasul Tuhan yang lain. Paulus sangat banyak melakukan mukjizat, keajaiban. Dia pernah membangkitkan orang mati, saudara. Ia selamat dari serangan ular berbisa. Ia lolos dari maut pada saat kapal yang ditumpanginya tenggelam, saudara. Ia banyak menerima penglihatan dari Tuhan. Bahkan ia pernah diangkat ke surga. Melihat pelayanan Paulus yang begitu hebat, maka Paulus memiliki potensi untuk membanggakan pelayanannya menjadi orang yang sombong.
Itulah sebabnya Paulus sadar, saudara, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan yang disebutnya duri dalam daging ada dalam hidupnya, saudara, supaya dia tidak meninggikan diri, supaya dia tidak sombong. Saudara, di mana posisi kita saat ini? Di mana posisi saudara saat ini? Bagaimana kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara mengalami kesuksesan yang luar biasa? Setiap yang kita usahakan selalu berhasil. Anda memiliki kesehatan yang prima, atau rumah tangga yang harmonis. Anak-anak saudara hebat dan berbakti. Atau jika Anda seorang pelayan Tuhan, gereja Anda semakin membesar, keuangan Anda semakin membaik. Apapun kondisi saudara sekarang ini, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Jangan menganggap Anda lebih mulia di hadapan Tuhan dibanding orang lain, saudara. Sebaliknya, berdoalah seperti Paulus. Mintalah supaya Tuhan memberikan duri dalam daging, agar saudara sadar, agar kita sadar segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kelemahan, siksaan, penganiayaan, dan kesesakan menjadi pengingat bahwa kita bisa ada sekarang ini, saudara, adalah anugerah Kristus. Dialah yang mestinya kita banggakan, saudara. Tuhanlah yang kita tinggikan. Dan pada akhirnya seperti Paulus, kita akan mampu berkata, "Aku senang dan rela di dalam penderitaan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kesuksesanku datangnya dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya setiap kali menyadarinya bahwa Tuhanlah yang kita tinggikan, bukan diri kita, saudara. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pagi hari ini. Kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kasih setia Tuhan dan pertolongan perlindungan Tuhan yang memberkati dan mengingatkan kami di pagi hari ini lewat kisah Paulus yang mengajarkan kami untuk selalu meninggikan dan mengagungkan Tuhan, menyadari bahwa segala sesuatunya oleh karena Tuhan. Termulialah Tuhan, termulialah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini, dimanapun berada ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi. Bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka melangkah di dalam kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu ya Yesus. Begitu juga para pendengar dimanapun berada, apabila ada yang mengalami sakit, Tuhan, hamba berdoa, tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu terulur bagi tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan pada saat hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi, memagari setiap keluarga lepas keluarga yang mendengarkan firman-Mu. Pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati rohani jasmani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan rohani kita, semangat yang baru, hati yang baru yang Tuhan berikan untuk kita dapat berjalan dalam kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi, menjaga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa kembali nanti di waktu yang Tuhan berikan.